Sebenarnya eh, kami ingin menunjukkan lagi ya betapa besarnya potensi dari live video ini dan supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk memanfaatkan live videonya. Karena saya tahu teman-teman tidak semuanya sudah ngulik-ngulik live video atau gimana kan dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di grup live video ID ini terlihat memang kalau banyak sekali materi-materi yang belum dibaca. Memang materinya sangat banyak ya. Jadi memang nggak mungkin lah 1 hari 2 hari udah selesai. Tapi hari ini saya sama Mas Malik akan kembali lagi ke basic ya. Akan kembali lagi ke basicnya. Kita akan menyampaikan apa sih strategi untuk memaksimalkan live video dalam semua kondisi. Itu tema kita malam ini. Selebihnya nanti bisa tanya-tanya bebas supaya kita bisa lebih dekat lagi. Oke, saya serahkan ke Mas Malik untuk memulai presentasi malam ini. Silakan Mas Malik. Siap. Waduh, dipanggil Mas lagi nih. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Malik, co-founder dari Root Pixel dan Live Video. Mungkin teman-teman banyak yang baru kenal saya gitu kan, karena saya selama ini lebih banyak di belakang layar dan mungkin saya lebih banyak pegang live video untuk yang market internasional ya, market yang di JVZoo. Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu, memang awalnya kita concernnya jualan live video ini di market luar, di live video di JVZoo terutama, dan alhamdulillah atas izin Allah sekarang udah 26 kali dapat penghargaan internasional untuk produk digital terbaik. Jadi ya cukup kami banggakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di webinar. Suaranya jelas ya? Oke. Nah, di sini saya mau sharing-sharing sih sedikit tentang strategi memaksimalkan live video dalam sebuah kondisi. Terutama mungkin sedikit cerita background saya. Saya mulai kenal internet marketing, digital marketing itu tahun 2007. Dan saya memulai awal-awal karir saya di dunia digital marketing itu melalui salah satu model bisnis yaitu freelance designer. Jadi saya sebagai freelance designer tahun 2008, 2009 saya mulai fokus sampai tahun 2011, 2012 dan saya akan coba sharing ke teman-teman. Dulu saya main freelance-nya itu nggak di market Indonesia, teman-teman. Saya mainnya dulu di market luar, terutama saya lebih sering main di Warrior Forum. Waktu itu sosial media belum sekenceng sekarang sih ya. Jadi orang lebih banyak main di forum. Untuk yang angkatan-angkatan bisnis online tahun 2007 atau orang yang udah main, teman-teman yang udah mulai aktif di internet tahun 2007-2008 tentu tahu bahwa internet dulu didominasi oleh forum ya. Kalau di Indonesia ada Kaskus, mungkin kalau forum internet marketing ada Ads ID, ada JIS Portal, dan semacamnya gitu ya. Kalau di luar negeri kita ada Warrior Forum, ada Digital Point Forum, dan kita bisa menawarkan jasa kita sebagai desainer. Dan hari ini saya coba sharing. Oke, next. Sebelumnya, klarifikasi penting ya. Ini saya mau memberikan suatu klarifikasi. Sebuah propaganda yang beberapa tahun belakangan ini sering digembar-gemborkan bahwa ini adalah bukti bahwa saya adalah adik dari Mas Ilham ya. Coba dilihat fotonya teman-teman di sini. Adalah yang imut ini adalah saya ya. Yang kecil ini adalah saya, dan ini lihat wajah tengil ini, dia adalah Ilham Zulkarnain yang sering kalian lihat wajahnya di Facebook. Dan ini jadi bukti ya teman-teman, kalau fotonya kayak gini kan kelihatan ya siapa yang lebih muda dan siapa yang lebih tua, kita bisa lihat. Dan ini wajahnya mirip sekali seperti anak pertama Mas Ilham, si Rasya. Ini foto otentik ya. Ya, klarifikasi telah berhasil teman-teman. Tolong jangan memainkan propaganda lagi. Ini adalah permainan elit global ya, yang menuduh saya sebagai seorang kakak. Dan Ilham di webinar ini memanggil saya Mas. Ini ya sebuah ini sebenarnya salah satu cara yang halus ya dia untuk mengarahkan opini publik, karena dia memegang media. Ini memang elit global memegang media sehingga bisa membuat propaganda. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis ya teman-teman, banyak sekali faktor dalam bisnis ya. Ada faktor internal, faktor eksternal. Sekarang kita coba breakdown di faktor internalnya dulu ya. Faktor internal dulu, salah satunya yang paling penting yang menjadi concern kami, terutama Mas Ilham ya secara khusus, adalah produk. Oke, dalam sebuah bisnis kita harus ada produk ya. Nah, kalau kita bicara tentang internet marketing, digital marketing, produk itu ada dua macam, teman-teman. Jadi ada produk digital, ada produk fisik, ya. Yang sering kita sekarang gunakan adalah produk digital. Live video adalah produk digital, oke? PowerPoint adalah produk digital. Produk digital adalah produk yang bisa di-download, yang bisa dinikmati tanpa ada pengiriman, kemudian bisa diunduh di komputer kita masing-masing.
Dan seperti ya live video, seperti PowerPoint, kemudian yang sekarang lagi rame mungkin Zoom gitu kan, Skype, Skype, Google Hangout, dan itu adalah salah satu produk-produk digital gitu kan. Kemudian yang kedua ada produk fisik yang mungkin lebih lumrah atau lebih jamak diketahui oleh orang Indonesia, produk-produk seperti baju atau produk yang gampangnya produk ini produk yang bisa dipegang, disentuh secara fisik. Oke. Kemudian bagaimana ciri produk yang baik? Menurut hemat saya, produk yang baik adalah produk yang bisa memberikan solusi dari permasalahan orang. Oke. Solusi dari masalah. Jadi produk-produk yang terutama kita kalau misalkan ambil studi kasus produk-produk di Indonesia, produk-produk di Indonesia di dalam negeri maupun luar negeri, produk yang baik dan diterima masyarakat adalah produk yang dia menawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan orang. Contoh, yang pertama mungkin yang paling sering kita gunakan terlebih di era pandemi seperti sekarang adalah ojek online. Gojek, GoFood, dia sebuah produk digital yang menjadi solusi dari masalah inti orang-orang terutama di kota besar. Dia lahir pertama di Jakarta, kenapa dia bisa sangat masif digunakan? Karena dia menawarkan solusi dari kemacetan, menggunakan ojek dengan harga yang transparan dan bisa diorder dengan menggunakan smartphone. Sekarang beralih dia bisa berevolusi, ada penawaran GoFood, kemudian ada penawaran GoPay dan sebagainya, sehingga produk ini menjadi sangat cepat berkembang, menjadi dekakorn bahkan, karena memang dia bisa menjadi solusi dari masalah. Yang kedua, marketplace. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Dia sangat masif digunakan karena menjadi solusi dari masalah orang yang ingin berbelanja dengan mudah. Terutama kita yang di daerah. Saya, Mas Ilham, tinggal di Jember. Biasanya kita kalau mau beli barang harus ambil dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga di produsennya karena ada rantai pemasaran. Nah, marketplace hadir dari bisnis bisa langsung ke customer tanpa ada rantai pemasaran yang panjang sehingga harganya bisa jauh lebih murah dan ini menjadi solusi dari masalah. Kemudian yang mungkin sering kita gunakan ya teman-teman, Google. Google ini salah satu solusi masalah yang paling luar biasa lah mungkin di era sekarang ya. Kenapa Google bisa jadi website nomor 1 di dunia selama bertahun-tahun karena dia memang masih terus menawarkan solusi dari masalah kita. Bahkan kata googling, dia kata Google ini yang awalnya dia adalah kata benda gitu kan, produk bisa menjadi kata kerja. Kalau kita misalkan tanya ke teman nggak tahu tentang masalah ini, masalah itu, tinggal googling aja. Nah ini sebagai salah satu contoh produk ini bisa menawarkan solusi yang luar biasa. Mungkin suatu saat, siapa tahu ya, live video bisa jadi kata kerja mungkin. Bikin video dengan mudah, ya live video aja gitu ya. Bisa jadi mungkin lah suatu saat, amin. Oke, kita masuk ke dunia freelance. Dalam dunia freelance, jasa kita sebagai freelancer adalah solusi. Oke, solusi dari permasalahan orang. Misalkan orang tidak bisa desain, dia punya produk tapi dia ingin desainnya maksimal, kita tawarkan jasa desain grafis. Orang punya produk, ingin promosi yang bagus, yang sedang kekinian atau yang sedang digandrungi orang menggunakan video, kita tawarkan jasa bikin video. Seperti itu. Jadi dalam dunia freelance, jasa kita adalah solusi untuk permasalahan orang. Masalahnya teman-teman, seperti udah kita tahu bersama bahwa sekarang semua orang menawarkan solusi mereka masing-masing untuk calon customer atau customer mereka, sehingga sekarang tahun 2020 terjadilah yang namanya perlombaan menawarkan solusi. Semua orang punya solusi masing-masing yang bisa ditawarkan ke calon customer, sehingga di sini timbul persaingan ya. Jadi menurut hemat saya, bagaimana sih untuk kita menyikapi perlombaan menawarkan solusi ini? Banyak orang jadi freelancer, bahkan mungkin saja bisa kita bilang sama-sama member live video adalah dalam tanda kutip ya kompetitor Anda, karena dia juga bisa bikin video grafis dengan mudah menggunakan live video, dia juga bisa menawarkan solusi berupa jasa pembuatan video dan grafis seperti itu, sehingga akan lebih banyak persaingan. Nah di sini bagaimana kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan ya dari kemampuan yang kita punya. Yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri kalian, dari teman-teman semua, bahwa menurut saya pribadi, boleh setuju, boleh tidak, tapi menurut saya pribadi jadi lebih baik saja, bisa digarisbawahi saja, jadi lebih baik saja tidak cukup. Lebih baik itu oke, tapi lebih baik saja itu tidak cukup. Kita harus jadi lebih berbeda, oke? Jadi lebih baik saja itu nggak cukup, teman-teman. Jadi kita harus lebih berbeda. Nah, kita kalau ngomong masalah desain, karena kita lebih langsung mengerucut ke live video, bahwa desain mungkin bisa ada desain yang bagus, ada desain yang mungkin lebih bagus dari kita. Tapi setiap desain ini mempunyai taste desain yang bisa berbeda. Oke, saya dengan Mas Ilham bisa punya taste desain yang berbeda. Oke, klien Anda
mungkin lebih suka desain Anda, meskipun ada orang yang desainnya jauh lebih baik gitu dari Anda, tapi ada taste yang tidak bisa ditipu. Oke? Bahkan kalau teman-teman sering merhatiin desain, akan ketahuan nih, oh kalau Mas Eko desainnya seperti ini. Oh kalau Mas Andi desainnya seperti ini. Maka ada perbedaan yang menjadi taste dan ciri khas kita yang harus kita perkuat. Oke? Jadi kita tidak harus terus-menerus jadi lebih bagus. Oke, desainnya bagus itu penting, tapi kita juga harus punya taste dan punya katakanlah sisi unik dari desain yang kita tawarkan. Oke? Nah, kemudian bagaimana kalau kita udah tahu nih persaingan banyak banget, gimana cara kita bisa menang di kompetisi? How we win the competition gitu loh. Di era di mana orang sekarang sudah berlomba-lomba menawarkan solusi. Yang pertama, kita back to basic ya. Kita harus menyusun portfolio dari desain kita yang paling bagus. Oke, kita tunjukkan bagaimana kita tunjukkan kerja kita ini profesional banget nih. Kita punya pekerjaan, kita punya desain, atau kita punya video. Ini punya standar yang sangat tinggi. Oke, visual sangat penting teman-teman. Dan kalau kita bicara lebih ke teknis lagi, kalau teman-teman menggunakan website atau teman-teman menggunakan Instagram atau menggunakan sosial media untuk memamerkan portfolio, usahakan ketika ada namanya dalam dunia internet marketing itu ya, ada namanya peraturan ya, rule of above the fold. Maksudnya rule of above the fold artinya ketika kita masuk ke lapak seseorang, ke sosial media seseorang atau ke website, itu informasi terpenting harus bisa disampaikan sebelum orang itu scroll. Ya, tanpa orang harus scroll. Tanpa orang scroll masuk ke website kita, ke Instagram kita, ke halaman portfolio kita, orang udah tahu nih desain-desain terbaik tanpa dia harus scroll. Karena ada sebuah penelitian yang menyebutkan orang ini sebenarnya cuma butuh 5 detik untuk memutuskan, ya 5 detik saja, waktu yang sangat krusial untuk memutuskan apa dia mau stay di lapak kita, di sosial media kita, di halaman portfolio kita, atau di website kita, atau dia mau pergi begitu aja, oh nggak menarik nih gitu. Jadi 5 detik yang berharga itu harus kita mampatkan dalam sebuah informasi portfolio yang bagus, kemudian mungkin details tentang pekerjaan kita, tanpa orang harus melakukan scrolling di lapak kita. Oke, lanjut. Kemudian kita udah ngerti nih, portfolio kita udah bagus, gitu kan. Terus satu yang dititipin Mas Ilham untuk materi ini adalah gimana sih kita bisa sustain dalam bisnis ini, terutama kalau kita ngomong bisnis freelancer di semua kondisi. Oke, ada hal yang kemarin ada Mas Rianto Astono kalau nggak salah, ini sangat menarik ya, di Mas Rianto Astono kemarin membahas tentang hal yang udah menjadi concern saya juga tahun mulai 2011 ya. Ada yang bilang terlalu cepat ya. Oke, siap. 2011, 2010 ada satu jenis teknik ya, teknik bisnis yang menjadi concern saya sampai sekarang. Dan kemarin Mas Rianto Astono bahkan secara gamblang bilang bahwa ini adalah perbedaan nyata antara kita membangun bisnis dengan jualan biasa. Oke. Dan di sini saya akan mencoba membahasnya dengan sebuah sub tema, yaitu bagaimana strategi membangun aset digital untuk bisnis jangka panjang. Oke, kita bicara tentang bisnis apapun, cuman kita akan ambil studi kasus di bisnis freelance ya. Teman-teman tentu nggak mau kan bisnis ini tiba-tiba tahun depan nggak work lagi. Kemudian atau bulan depan udah nggak works lagi. Atau mungkin ada banyak sekali faktor-faktor yang bikin bisnisnya tidak bisa scale up. Jadi menurut saya pribadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang terukur. Kita bisa mengukur bisnis kita seperti apa, kemudian kita bisa melakukan scale up ya. Kita nggak ingin mandek di sini-sini aja, kita harus bisa punya profit yang lebih gede. Nah, strateginya apa? Kita yang paling saya jadi concern utama adalah kita harus memiliki kontrol penuh terhadap traffic. Oke, kita harus punya kontrol penuh terhadap traffic. Teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih traffic itu. Jadi traffic kalau di dunia internet marketing, di digital marketing adalah orang atau pengunjung yang datang ke halaman penawaran kita, baik halaman itu berupa social media, marketplace, atau mungkin website kita. Itu disebut dengan traffic. Dan kita ingin untuk kita bisa bangun bisnis jangka panjang, kita harus punya kontrol penuh terhadap traffic ini. Oke. Mungkin teman-teman udah ada yang bisa Facebook Ads, Google Ads, atau paid ads lainnya. Itu very good, itu sangat bagus. Dan
ini harus dilanjutkan dengan step berikutnya, yaitu kita harus bisa kontrol penuh terhadap traffic yang udah pernah kita datangkan dengan metode list building. Oke, kita akan bicara tentang metode yang 10 tahun lebih belakangan kita kembangkan ya. List building itu seperti apa? Intinya kita mengumpulkan database. Database calon customer ataupun customer kita menggunakan banyak metode, banyak alat. Bisa kita pakai WhatsApp, kita bisa pakai Telegram, kita bisa pakai Facebook Group yang gratisan. Atau kalau teman-teman mau ke next step, bisa menggunakan aplikasi atau tools berbayar, misalkan GetResponse yang kami gunakan, atau mungkin ya ada banyak sekali email marketing tools yang bisa teman-teman gunakan untuk mengumpulkan database. Contohnya kenapa sih kita perlu mengumpulkan database, misalkan email. Oke. Nah, contoh salah satu bisnis kami, kita 1 tahun belakangan, saya dan Mas Ilham, bikin sebuah sub bisnis baru namanya Pixel Food. Nah, Pixel Food ini akan lebih banyak konsentrasi di penjualan makanan ya. Jadi kita biasa otak-atik 10 tahun lebih produk digital, kemudian kita pingin nih sesuatu yang baru, bagaimana kita mau coba menggunakan produk fisik yaitu produk makanan dan kita menggunakan metode-metode pemasaran online yang kita punya selama ini. Dan kita melakukan blast email juga. Jadi kita kirim email, misalkan masuk Ramadan, kita kirim email promo-promo apa yang bisa didapatkan di kafe kita. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan list building untuk freelancer ya? Untuk freelancer bagaimana sih bikin list building? Kita kumpulkan database. Yang pertama, kita bikin valued offers. Offer yang bisa dibilang punya value yang bagus ya. Untuk kita bisa gunakan untuk menangkap database ya. Apa itu failed offer? Misalkan teman-teman punya template logo, template video, beberapa template video, beberapa template grafis yang bisa dibagikan secara gratis. Yang jelas lisensinya harus clear ya. Lisensinya bukan nyolong punya orang atau nyomot dari internet. Benar-benar kerjaan kalian, kerjaan Anda punya offer ini, kemudian untuk orang mendapatkan template tersebut bisa masukkan nama dan email. Contohnya seperti itu. Atau bisa di-invite dulu ke Telegram atau di-invite dulu ke Facebook Group sehingga kita bisa berkomunikasi 2 arah dengan list kita seperti itu. Dan kemudian kita bisa melakukan follow up atau sharing. Nah, cara terbaik untuk list building adalah jangan memposisikan kita sebagai kita bosnya. Anda adalah calon-calon customer atau pembeli kami. Jangan. Kita bikin seperti sharing saja komunitas, kita bikin benar-benar tanya jawab, mungkin masalah Anda mungkin expertnya di bidang logo desain, kita ngobrol tentang logo desain di sana, bagaimana memilih font, memilih warna, bagaimana kita bisa memenangkan kontes, seperti itu. Nah, sesekali Anda bisa tawarkan offer sekalian, baik itu berupa barang, jasa, atau mungkin affiliate, atau mungkin kalau kita ngomong secara spesifik freelancer, Anda bisa tawarkan kalau misalkan mau bikin logo, ya udah saya juga jual nih jasa logo seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah kita menawarkan offer kita build engagement di sana. Ya, kita build engagement. Bagaimana kita terhadap orang yang udah pernah beli ini kita kasih servis yang luar biasa. Jadi salah satu tips ya untuk kita bisa membuild engagement dengan customer kita adalah kita over deliver. Artinya over deliver ini adalah kita menjanjikan memberikan 10, tapi kita bisa kasih 20 nih. Sehingga 10 yang tidak terduga ini akan menjadi, wah gila nih ternyata servisnya bagus banget di sini dan ini akan menjadikan customer kita menjadi loyal customer. Oke? Jadi intinya pentingnya kita adalah jangan mau kita kehilangan traffic nih. Orang yang udah pernah datang ke lapak kita, orang yang udah pernah datang ke website kita, jangan sampai hilang mereka. Mungkin orang tidak memutuskan untuk membeli jasa kita, misalkan kita punya jasa logo, jasa video pada hari pertama gitu kan. Bisa jadi dia masih mikir-mikir atau dia masih cari portfolio desainer lain gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menghubungi mereka yang udah pernah datang ke website kita, ke halaman penjualan kita, caranya ya kita harus menangkap database-nya. Nah, ada salah satu hal yang sangat menarik teman-teman masalah list building ini. Kalau teman-teman suka jam tangan, kita ketik jam tangan lah di Google, maka akan muncul satu website jam tangan terbesar di Indonesia mungkin, matchwatch.com. Dia adalah website penjual jam tangan ya kan. Toko online, bukan marketplace ya, jadi dia e-commerce, toko online sendiri. Dan ketika kita masuk ke websitenya, kita nggak ditawarin untuk langsung beli jam tangan, tapi kita ditawarin pop up begitu besar, dia bagi-bagi voucher jam tangan 100.000, 200.000 dengan cara kita masukin email.
Bagi orang yang awam mungkin loh ngapain orang udah capek-capek dia datengin traffic, bayar Google Ads dan sebagainya, kok kita malah ditawarin voucher, apakah ini bakar uang? Jawabannya enggak, dia sebenarnya sedang membuat bisnis. Dia ingin mengumpulkan database sebanyak-banyaknya orang sehingga nantinya mungkin ada event-event tertentu, Idul Fitri dia tinggal kirim email. Idul Fitri dengan lebih keren menggunakan jam tangan kami seperti itu. Mungkin ada Hari Ibu, ada banyak event-event lainnya yang mungkin membutuhkan hadiah, mereka menawarkan jam tangannya seperti itu. Nah, kalau studi kasus di freelancing, ya kita bisa di halaman portfolio kita, di website kita kasih opt-in orang untuk masukkan nama dan email sehingga kita punya database ini dan kita bisa tawarkan penawaran produk kita sewaktu-waktu. Contoh dulu hampir 10 tahun yang lalu saya punya jasa desain namanya Graphics Bold. Ini saya juga sudah list building. Jadi saya sudah mengumpulkan database email ketika orang beli jasa kami, jasa kita waktu itu ada logo desain, mini site, stationery design, banyak sekali desain yang saya jual pada waktu itu. Mereka harus memasukkan nama, email, kemudian details dari desain yang mereka inginkan. Contohnya seperti ini masih ada dari jasa desain saya ya tahun 2010 mungkin 2010-2011 dan di sinilah saya ngumpulin data customer kita dan nanti saya akan tawarkan mungkin selain logo butuh website, mungkin selain logo butuh ini butuh itu, kita bisa upselling dengan data yang kita kumpulkan. Nah selanjutnya yang paling penting adalah kita kalau ingin scale up lagi, kita membangun super team, kita bangun tim karena kita nggak bisa kerja sendirian. Dulu saya nggak punya basic design, bahkan sampai sekarang saya bukan orang yang mengenyam pendidikan formal tentang desain, semuanya otodidak. Waktu itu saya udah bangun tim, saya punya desainer logo, gitu kan, yang garap logo dan stationery. Mungkin saya concern ke garap banner dan website kayak gitu. Jadi intinya kita kalau kerjasama akan banyak peluang yang terbuka karena misalkan si customer ini butuh logo, padahal jasa kita cuman video gitu kan, kita bisa aja tawarkan tim kita yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah di Levidio sendiri nantinya kita akan juga ada sebuah program ya teman-teman, kita ingin ada sebuah lisensi untuk tim. Ya Mas Ilham dan saya sedang menggodok gitu ya bagaimana kita punya lisensi untuk tim sehingga Levidio ini juga bisa digunakan untuk tim. Lisensinya bisa digunakan untuk tim sehingga teman-teman kalau punya tim in-house untuk garap project yang lebih gede, untuk nilai project yang lebih besar ke depannya saya harap ini juga bisa direalisasikan. Oke, karena membangun tim ini sangat penting ya. Kita nggak bisa ngerjain semua sendirian karena susah kita mau berkembang kalau kita nggak ada tim yang membantu saling support, saling membangun untuk goals kita. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi saat ini, coronavirus, ya kita udah 2 bulan disuruh diam di rumah gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang udah freelancer atau udah bisnis online ya work from home, ya kita memang dari dulu work from home, tapi ada banyak sekali bisnis-bisnis yang terdampak ya. Banyak sekali bisnis-bisnis yang terdampak karena COVID-19 ini. Nah kalau secara khusus saya mau membahas bagaimana sih kalau kita mau sustain dalam bisnis di era COVID-19 seperti sekarang. Yang pertama kita harus segera adaptasi teman-teman ya. Manusia diciptakan Tuhan sangat bisa beradaptasi dengan segala hal ya. Dan kita di sepanjang sejarah kita pernah tahu manusia ini udah banyak sekali ada hal-hal yang memaksa kita untuk adaptasi ya. Mungkin tahun 1900 teman-teman pernah baca sejarah ada namanya flu Spanyol gitu kan, membunuh sampai 50 juta orang, tapi orang bisa beradaptasi sampai sekarang menemukan penemuan-penemuan baru seperti itu. Dan di tahun ini kebetulan kita ada cobaan berupa coronavirus. Bagaimana caranya kita di pekerjaan kita ya harus segera adaptasi. Yang pertama, kalau kita melakukan promosi, kita bisa memilih sudut promosi yang berbeda. Sebenarnya di era pandemi sekarang ya teman-teman, ini ada banyak peluang-peluang baru yang muncul gitu ya. Ada banyak peluang-peluang baru yang muncul. Jadi kita bisa pilih peluang tersebut jadi sudut promosi yang berbeda. Yang pertama, work dan study from home. Ini adalah sudut promosi yang saat ini sedang sangat seksi ya. Orang pada berbondong-bondong work from home sehingga kita sebagai freelancer kita bisa tawarkan, kita edukasi pentingnya digital marketing, pentingnya butuh video, kita edukasi bagaimana pentingnya membuat animasi, pentingnya membuat desain grafis ketika banyak bisnis-bisnis yang terpaksa harus menggunakan metode internet ya.
sebagai penjualan ya. Karena sekarang penjualan online sedang digeber-gebernya, sedang kencang-kencangnya. Semua bisnis makanan sangat tergantung dengan pengiriman online karena tidak boleh ada orang dine in dan sebagainya. Sehingga edukasi penjualan dan pengiriman online ini menjadi kesempatan kita untuk menawarkan ke mereka bahwa mereka butuh desain yang baik untuk bisa stand out from the crowd. Karena di sosial media itu ada banyak sekali jutaan posting. Bagaimana dari jutaan posting itu lapak dari klien kita bisa stand out, bisa dilirik. Ya salah satu caranya adalah dengan menggunakan desain yang menarik. Dan ini bisa jadi kita tawarkan di situ. Oke, selanjutnya kita harus bisa menangkap momen-momen penting. Contohnya Idul Fitri. Nah ini salah satu momen di mana teman-teman freelancer ini bisa panen ya, karena banyak sekali orang sekarang nggak boleh silaturahim, tidak boleh mudik, tidak boleh banyak bertemu orang, berkerumun, sehingga pastinya orang akan lebih banyak meminta ucapan ya untuk story WA, untuk dikirim ke kerabat yang mungkin di daerah asal kayak gitu, dan bisa dikirim melalui online, dan orang akan sangat butuh ucapan selamat Idul Fitri. Dan ini bisa menjadi senjata teman-teman untuk menawarkan ini loh saya bisa bikin dengan murah dan cepat dan unik gitu. Nah ini juga pentingnya bagi kita sebagai freelancer, sebagai pebisnis untuk bisa menangkap momen-momen penting yang selalu ada di sepanjang tahun. Selanjutnya inovasi. Inovasi yang harus kita lakukan, kita tidak boleh berhenti berinovasi ya. Misalkan hari ini kita udah bisa bikin metode atau bisa bikin desain A, B, C, kita bisa mulai gali potensi yang ada dalam diri kita untuk kita mulai inovasi, apa sih yang bisa kita tawarkan lagi. Kita bisa upselling ke klien kita, seperti tadi saya coba contohkan, kalau klien kita jualan logo, coba deh kita upsell ke stationery design. Kalau klien kita website, coba deh kita upsell ke banner. Kalau klien kita video, coba deh kita upsell video untuk sosial media. Misalkan dia bikin video untuk YouTube, tawarin cukup dengan tambah 500.000, Anda udah bisa dapat nih video untuk Instagram Story, untuk post di Instagram dan sebagainya. Dan ini kita harus terus berinovasi untuk bisa survive di segala kondisi. Dan terakhir, yang menjadi bottom line kita adalah kita harus bisa mengubah masalah menjadi solusi, oke? Bahwa masalah ini kalau kita berbisnis kapanpun atau apapun lah kegiatan kita, mau kerja sebagai apapun, pasti akan ada masalah teman-teman. Masalah ini akan selalu ada. Mungkin kalau yang sekarang kita hadapi masalah bersama orang di seluruh dunia adalah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita mengubah masalah ini jadi solusi? Oke, baik bagi teman-teman yang mungkin bisnisnya bukan freelancer, punya bisnis makanan dan sebagainya, pariwisata, mungkin sekarang sangat terdampak. Waktu-waktu yang 2 bulan ini, 3 bulan, mungkin 2 bulan ya, mungkin 2 bulan ini kita bisa gunakan untuk mulai berpikir bagaimana kita bisa comeback nanti ketika COVID-19 ini sudah berakhir. Jadi kita harus sering-sering merenung atau sering-sering cari ide, cari inspirasi bagaimana kita bisa mengubah masalah menjadi solusi, karena di balik masalah ini sebenarnya kita ada kesempatan-kesempatan baru yang bisa terbuka. Mungkin seperti itu teman-teman presentasi saya, 30 menit nggak terlalu lama. Kita akan Q&A ya, kita akan Q&A. Terima kasih udah nonton presentasinya. Saya kembalikan ke Babang Ilham. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Ilham. Mic-nya masih mute itu Bang. Oke, terima kasih Mas Malik. Presentasinya cukup banyak insight ya yang kita dapat dari presentasi ini, nggak perlu terlalu lama. Simple, tapi memang kalau teman-teman bisa perhatikan dengan seksama, memang itu poin-poin yang banyak sekali teman-teman terlupa ya dari presentasi yang barusan disajikan sama Mas Malik. Nah, teman-teman silakan dari presentasi tadi atau ada unek-unek silakan ditanyakan, nanti kita bahas satu persatu pertanyaannya. Silakan, ini saya sambil scroll-scroll dulu ya. Ya, di atas ini kayaknya udah ada yang tanya deh. Iya ya. Kamu bisa nggak itu cek pertanyaan dari situ? Bisa sih, cuman yang bisa munculin di screen Oh ya, oke. kamu doang. Ini kok nggak full ya? Sebentar. Oh, di bawah-bawah juga banyak tuh. Apa dari bawah ya? Dari kita selesai tadi ya? Tuh kan tembus 250. Oh, 294 loh yang watching sekarang. Rekornya 350 tadi. Oh, 350. Ya, oke, siap. Mantap. Katanya kalau 500 Mas Ilham buka baju. Wow.
Halo Trian Ferianto, nyimak dari Bengkulu. Bentar deh. Mana nih? Bentar. Teman-teman tolong kalau pertanyaannya tadi udah awal-awal tolong diulang lagi ya pertanyaannya. Soalnya ini aku scroll dari atas ada beberapa tadi yang nggak muncul. Oke, pertanyaan pertama dari Tri Susilo. Cara menemukan taste dari desain yang kita buat butuh berapa lama? Silakan. Kamu apa aku nih yang jawab nih? Aku dulu deh ya. Mas Dilam ini Ya, sebenarnya ya teman-teman ya, Mas Dilam ini punya insting desain yang sangat tajam ya. Ya. Menurutku ini untuk tes itu nggak bisa kita tentukan berapa lamanya ya, karena ini akan ngalir. Ketika semakin lama teman-teman mendesain, semakin lama teman-teman punya referensi, maka akan membentuk tes yang luar biasa. Mungkin Mas Dilam bisa sharing deh, gimana sih tes dari desain gitu? sebelum saya mulai jawab, tolong dong slide-nya jangan terima kasih, kurang bagus. Oh gitu ya, iya Ya, iya. ini Apa foto kita tadi yang? tes desain saya sudah bergejolak ini melihat tulisan. Oh gitu ya, ya. Atas ya. Siap, Masya Allah. Kok hilang? Ini aja. Mana? Iya, oke. Saya agak gatal Hilang. melihat wajah Anda terus besar di sini. Oh iya. Ini. Oke. Oh, udah ya. Udah ya. Tolong dimasukin. Ya. Waduh, tolong ganti Oke. slide-nya, jangan yang ini. Yang Oh, pertama, jangan yang itu. pertama. Yang pertama. Oke, bentar, Pak. Yang pertama ya. Maaf ya teman-teman. Oke. Cara menemukan taste dari desain gini ya. Menurut saya suka desain itu mulai tahun 2007 ya. Taste itu dilatihnya itu bukan masalah, tapi seberapa banyak, bukan masalah lamanya ya, tapi seberapa banyak desain yang kita lihat tiap hari, itu akan menjadi perbandingan. Berapa banyak sih, seperti apa sih desain yang lagi happening sekarang, yang lagi in, yang lagi orang suka, yang lagi tren di TV, itu sebenarnya kuncinya. Jadi kalau kadang kita lihat TV, terus kita lihat iklan-iklan yang dimana itu juga jadi kunci gitu loh. Jadi teman-teman, kalau waktu saya tidak bisa menentukan, tidak tahu juga ya, tapi kalau sebagai referensi, kita memang harus banyak banget lihat referensi. Banyak sekali Jadi itu. mungkin gini ya Mas ya. Jadi apa namanya? Kita mungkin selama ini sering bersosial media, lihat YouTube, lihat TV dan sebagainya. Mungkin sedikit mindsetnya diubah ketika kita lihat sosial media, jangan cuma untuk hiburan saja, tapi kita lihat kalau desain ini sering muncul, berarti ini ada tren nih di balik itu kayak gitu ya. Kita mulai peka gitu loh terhadap Ya. apa yang kita lihat. Oke, ya kira-kira begitu ya Mas Trisusilo, dan langsung aja ini nih. Munculin yang mana aja. Ini yang pertanyaannya paling bagus, ntar dapat GoPay loh. Ya, tanya yang bagus ya, yang paling kira-kira bermanfaat untuk seluruh khalayak live video, Ya. apalagi Nanti dapat GoPay langsung dari HP-ku, yang ini loh HP-ku. yang ya HP imitasi itu ya. Iya, imitasi HTC. Bentar. Ayo bro, cepet bro pertanyaannya bro. Ini. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih, lagi difilter. Iya, yang mana ini? Waduh. Wah, ini pertanyaan gila banget, ini banyak banget nih. Teman-teman, wah thank you ya. Bentar. 359 bro yang nonton bro. Oke. Yo, mana? Mas Ilham dan Malik, kalau nyari inspirasi untuk produk baru, ya tadi udah dijawab, kita dari manapun kita nyari inspirasi, ya kalau kita lagi lihat YouTube, lagi lihat Instagram, bagaimana kita bisa tren sesuai dengan desain kita gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini. Bagaimana memanajemen harga jasa plus urutan mengatur kontrak agar kita rapih kerja dan klien puas? Wah, ini penting nih. Ya, ini udah beberapa waktu yang sharing yang tentang freelancer kayaknya udah ada sedikit dibahas sih. Memang kalau untuk harga itu menjadi keputusan kita sendiri, 100% menjadi keputusan kita sendiri. Cuman saran saya kalau kita menentukan harga jangan terlalu murah ya. Kalau kita murah itu malah bikin pertama pasar nggak sehat, yang kedua akan kamu sendiri nggak sehat, kita sendiri sebagai freelancer nggak sehat. Kenapa? Karena kita mungkin akan dapat order yang gede banget, satu hari dapat 20 order, tapi kan capek sendiri, 20 order cuman harga-harga murah, kita ngerjain order banyak, dapatnya nggak seberapa, akhirnya hasil yang kita berikan ke klien pun juga cepet-cepetan aja, yang penting selesai. Nah ini sangat nggak sehat sebagai freelancer. Mungkin Mas Ilham mau nambahin? Saya sangat ingin menambahkan ini, karena Iya. saya sering melihat teman-teman di grup live video ini galau dengan harga murah. Padahal gini ya,
sebenarnya nggak apa-apa sih kita kesel. Saya sendiri juga kesel kadang kalau ada orang jual servis itu terlalu murah gitu loh. Bukan masalah apanya ya, dapat klien pun itu hanya 1-2, nggak akan banyak. Karena itu tuh akan terfilter ke orang-orang yang hanya melirik harga murah. Iya, bener. Bayangkan ya, bikin desain dijual 10.000, 15.000, 20.000. Waduh, itu tarifnya gimana ya? Ada istilah namanya scale up. Jadi kalau teman-teman nanti ingin berbisnis live video atau berbisnis grafis apapun, kalau jual harganya 20.000, kapan mau beli mobilnya, kapan mau beli sesuatu yang diinginkan cita-citanya? Karena itu tidak akan menjadi apa-apa, itu hanya akan menjadi selilit apa ya, selilit itu apa ya? Jadi gini, teman-teman, mindsetnya mungkin diubah kayak gini ya. Ini bukan nyalahkan yang tanya ya, Mas Yeah. Hadara nggak tanya harga murah, cuman kita Enggak. ngobrolin. Iya, Mas Hadara nanti masa saya kan nggak tanya harga murah, enggak, kita ngobrolin aja. Kalau jangan kasih harga murah itu kenapa? Karena klien-klien besar teman-teman nggak akan cari harga desain 20.000, nggak akan mau dia. Iya. Misalkan Gini, kita ngomong apa sih Honda atau mungkin Mazda itu pernah pakai tuh live video itu dari iya user. kan nggak mungkin Mazda itu mau bikin video dengan harga 20.000, pasti dia udah langsung nggak percaya. Masa bikin video 20.000, dia pasti mau yang mahal supaya hasilnya juga sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Jadi kita naikin skill kita sehingga kita layak dibayar dengan mahal, dan jangan takut pasti ada marketnya gitu loh. Lebih baik kita punya klien sedikit, satu tapi mau bayar 5 juta, 10 juta. Jadi kita ngerjainnya pun enjoy gitu loh. Kita ngerjain bisa do the best, bikin videonya pun dengan wah membayangkan uang 10 juta akan ditransfer gitu kan. Setiap slide yang diedit 1 juta gitu kan pasti akan lebih seneng. Dan kalau kita ngobrolin tentang cara mengatur kontrak, rapih kerja, klien puas, ya kita harus ada sebelum kita mulai untuk offer penawaran kita di klien, kita tentuin dulu skema dari order kita gimana. Bagaimana invoice kita gitu kan, gimana kita akan mengirim email follow up, kita tentukan dulu dari awal. Misalkan sebelum kita dapat atau pertama kalian masuk di order, kita kirimin invoice-nya harus bayar 80% DP misalkan seperti itu, dan itu terserah kita, tapi memang harus rapi teman-teman. Jadi ada template-nya lah ya, ada template invoice dikirimkan ke mereka dengan harga, disetujui mereka transfer, kemudian kita kerjakan sesuai dengan timeline. Jangan lupa, jangan molor. Misalkan timeline kita 3 hari selesai, terus ternyata baru 30 hari baru selesai, wah ini nggak baik juga. Lebih baik Anda tambahin deh, misalkan kira-kira saya bisa ngerjain nih 2 hari. Kita tulis ke klien 3 hari, tapi nyatanya 2 hari kita udah kirim. Nah itu klien bisa lebih senang. Klien puas, dapur ngebul. Oke, next. Dan lemas. Oke. Makin banyak ya. Dari Mas Muji Hartono, apakah seorang freelancer harus punya website? Nah, aku dulu nih. Ya, siap. Kalau menurut saya wajib ya. Website itu seperti apa ya, pembuktian lah, seperti jati diri kita. Wah, ini orangnya niat, itu pasti. Saya pribadi, saya akan bekerja sama dengan orang yang pasti punya website. Kalau dia nggak punya website hanya punya sosial. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak punya website ya, tapi di sudut pandang saya, website itu ya ini paling tidak menunjukkan wah orang ini benar-benar niat nih untuk jasanya. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ya, kalau setuju banget. Oke. Setuju banget. Jadi websitenya juga bisa jadi portfolio kita, teman-teman. Kalau misalkan mau tanya, kalau mau lihat hasil kerjamu di mana? Oh, hasil kerja saya ada di buku album di rumah. Wah, ini kan udah nggak seru ya. Kalau misalkan kita ketemu orang, mau kerjaanmu apa? Mana contohnya? Bisa lihat di livevideo.id. Nah, itu kan udah lebih jos. Betul. Ini jawabannya sama ya. Penting portofolio, hampir mirip tadi sih portofolio. Bagaimana cara gunakan website, gunakan sosial media, tata dengan rapi, yang mudah dipahami. Ini betul. Sangat. Terus testimonial, kalau bisa minta testimonial. Dan ini teman-teman, sedikit saran dari saya mengenai portfolio ini, kita punya banyak klien lah intinya ya. Mungkin kita sudah pernah mengerjakan beberapa klien gitu ya. Tapi tetap harus izin untuk memajang testimonial dari mereka, karena itu akan menambah apa ya, setelah kita diizinkan untuk sharing gitu kan, lebih enak lah ke kliennya. Jadi wajib izin ya. Ini Mas Malik, Dek Malik. Terkait building list database itu selain email, apakah kalau nomor HP direkomendasikan juga? Iya, silakan. bisa. Iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin nomor HP juga jadi salah satu yang penting ya. Kalau mungkin kita main di niche internet marketing,
email aja mungkin cukup ya, karena orang-orang digital marketing sering cek email. Tapi kalau target market kalian emak-emak, wah ini emak-emak biasanya memang di WA. Jadi bisa ditambahkan di formnya nama, email, nomor WA. Jadi kita bisa, kalau lebih gampang lagi ya diajak join aja ke apa namanya, channel Telegram misalkan, yang paling sering lumrah digunakan kayak gitu. Jadi jawaban singkatnya iya, nomor HP Oke, sangat sangat direkomendasikan untuk market sip. Indonesia. Langsung ya, ini pertanyaannya banyak banget jadi kita nggak Waduh, perlu banyak Pak. luar biasa. Cara memilih kerjasama yang baik. Cara memilih kerjasama yang baik tentu saja ini kerjasama dalam apa ya? Kalau Sepak dalam bola. bisnis, Apa? kalau dalam bisnis itu harus jujur, Bro. Paling penting itu sudah. Banyak yang Itu tanya gimana caranya, apa namanya, kita saudara kandung bisa bisa jadi partner gitu kan. Sebenarnya memilih partner itu bukan harus saudara kandung gitu loh. Bukan harus teman terdekat, tapi carilah partner yang tepat untuk sesuai dengan visi dan misi yang kita betul, usung gitu kan ya. betul, betul. Kebetulan partner saya kok orang ini gitu loh. Yang background temboknya biru ini. Ini baru saya chat. Baru saya chat. Iya, iya Ini betul. lagi. Masih baunya masih kerasa, Bro. Ayo next. Sebentar, sebentar. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke nih. Mas, menentukan harga jasa desain gimana? Aku dulu ya. Ini aku sangat Iya, gatel sebenarnya iya. membahas harga Iya, ini. Jadi jangan. gini. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Aduh, jangan emosi, tenang, 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 tenang. Gimana? Masih kering suaranya? Mantap, mantap. Itu apa yang jatuh barusan? Mixernya jatuh, Bro. Waduh. Gini teman-teman. Saya itu masalah harga ini sebenarnya tidak perlu menjadi kekhawatiran gitu ya. Dengan saya tadi tuh ada beberapa teman ya di Facebook itu bilang bagaimana harga murah dan lain-lain ya. Sebenarnya ya harga murah ini memang akan mengganggu kita gitu loh. Tapi paling tidak ya daripada teman-teman jadi terganggu dan tidak fokus dengan ikhtiarnya menjual jasa, mending diblok aja yang jual harga murah itu. Itu diabaikan. Jangan dijadikan apa ya? Jangan dijadikan benalu gitu loh. Jadi teman-teman tetap sesuai acuan saya, paling murah itu untuk desain statis itu ya mulai 75.000, kalau terpaksa 50.000, itu untuk satu desain ya yang sangat minimalis, lebih rumit bisa lebih mahal. Dan untuk video, jangan pernah lebih murah dari 300.000 untuk video explainer. Itu saran dari saya. Tapi sebenarnya saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kira-kira gimana nih kliennya? Kalau kliennya nggak mampu mas, kliennya itu kuatnya cuma segini. Oke, nggak apa-apa kalau mau diambil harga, tapi jangan yang murah-murah banget sampai di bawah 100.000. Teman-teman, kalau teman-teman mau ulang lagi ya, membuat video explainer sekompleks live video, sealurnya itu kalau di kerja profesional itu hitungannya puluhan juta loh teman-teman. Jangan kita sudah kasih harga ratusan ribu ini, kita memang sudah benar-benar bisa membantu ke khalayak yang lebih luas. Jadi saran saya tetap kalau desain statis paling murah 75.000, kalau terpaksa ini ya 50.000, ucapan yang hanya 10 detik 15 detik itu paling murah 150.000. Itu saran dari saya. Tapi selebihnya saya kembalikan lagi dan kalau bisa tetap sesuai dengan acuan dari kami. Lanjut, nggak bisa waktu awal dulu. Wah, ini Mas Trian ya, apa kabar Mas Trian? Udah lama nggak ketemu nih. Waktu awal dulu nggak bisa desain tapi jualan desain. Strategi bikin produknya gimana Mas? Beli putus atau memperkerjakan freelance? Dulu ini buat aku mungkin ya pertanyaannya. Jadi bukan nggak bisa desain sama sekali. Jadi memang bisa desain, cuman kan sangat terbatas ya karena nggak punya pengetahuan yang resmi kayak gitu. Jadi ya tahu cara desain, cuman kan nggak bisa bikin logo, nggak bisa bikin hal yang lain. Jadi kita kerjasama waktu itu caranya. Jadi bikin produk maksudnya freelancingnya ya. Jadi saya kerjasama teman-teman yang bisa jualan logo. Saya bilang saya cariin klien ya, kamu jual logo berapa? Misalkan dia bilang saya jual logo 200.000, ya udah aku jualnya segini. Waktu itu logo aku di tahun itu ya, tahun berapa? Tahun 2000. Itu udah jual $47 waktu itu. Logo yang paling murah ya di servisku itu $47 atau sekitar 700.000 ya untuk bikin logo. Karena apa? Itu kamu kan gitu. Iya. Dibayar pakai nasi kotak. Lagi viral. Jadi $47 ngapain ngerjain murah-murah, dan itu tetap banyak klien yang mau gitu kan. Ya kayak gitu. Oke, next. Kita lanjut ya. Ini tak jawab ya, buat tim maksimal berapa orang nih, soalnya tadi kamu menyebut masalah lisensi tim nih. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu live video itu tidak mempunyai lisensi tim. Belum ada lisensi perusahaan.
adanya hanya lisensi perseorangan. Tapi khusus live video versi Indonesia, saya tahu kan nggak semua sih teman-teman yang bisa memanfaatkan dengan bisa belajar tiap hari dan lain-lain. Saya itu ada keringanan. Jadi saya mengizinkan maksimal 1 orang untuk membantu uh, membantu teman-teman untuk memaksimalkan live videonya. Itu nanti ada caranya, harus izin dan seperti apa untuk dicatat tim legalnya live video ya. Saling menghargai lah. Jadi kita memberikan keringanan untuk tim karena sebenarnya live video itu hanya boleh dipakai 1 orang per kopi. Nah, jadi nanti bisa dari situ acuannya. Bingung harga pasar, sebenarnya saya sudah sering sih Mas. Sorry ya, langsung tak jawab ini ya. Iya, ini mirip-mirip ya sebenarnya ya. Ya, ini sebenarnya nggak untuk ditekankan aja. Sebenarnya di grup sudah pernah dibahas juga sering banget. Pokoknya tadi acuan saya kalau statis paling murah 75.000, meskipun kalau saya nggak akan mau teman-teman ya. Kalau saya sebagai kreatornya live video atau orang yang order dengan kualitas desain seperti itu paling murah itu 300 seharusnya untuk desain statis. Tapi saya memberikan tidak semua orang mempunyai kepercayaan diri seperti itu. Tapi kalau teman-teman saya ceritakan nih sebenarnya banyak banget member live video itu yang kalau jual satu desain aja 500.000 itu banyak itu. Itu tinggal ngolahnya aja. Iya, ada yang video yang per menit pernah cerita pernah sampai 1 juta per menit bikin video. Iya, dan itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus percaya diri. Ingat, percaya diri dengan live video karena iya, kalau kita kasih harga yang oke, pasti kita akan dapat klien yang oke-oke juga gitu loh. Selama masih reasonable ya, harganya masih reasonable. Saya itu mulai kuliah ya, ini saya cerita ya. Saya mulai kuliah itu sudah buka jasa video dan tarif paling murah di kota Jember di kota Jember kecil ini, tarif saya paling murah itu 3 juta rupiah untuk bikin video. Meskipun tidak setiap hari ada, tapi tiap beberapa minggu sekali ya. Ya kan mending seperti itu gitu kan, kliennya 1 tapi bayarnya gede gitu loh, daripada kita kliennya banyak, bayarnya cuma 10.000, 20.000, dibayar rokok, wah ini yang bikin juga pusing. Tapi penolakan itu tentu ada. Wah ini perampokan ini 3 juta, ini kaget kan di Jember ini. Memang saya merampok. 3 juta itu hitungannya ya mahal di sini waktu itu ya, tahun 2007-2008 itu saya sudah narif segitu. Tapi kita tetap dapat klien kan? Tapi tetap ada. Setahun pasti itu ada ya. Orang. Iyalah saya kuliah. Kali lah 1 tahun. Iya, oke kita lanjut. Next. Komunikasi yang baik sama klien. Jadi kita posisikan diri kita sebagai klien itu gitu loh. Jangan posisi kita sebagai seller. Kita kalau jadi klien apa sih yang kita harapkan dari seller? Ya itu yang kita akan berikan ke klien kita. Gitu ya. Kalau baik ya semua orang baik. Semua CS pasti baik gitu kan. Kita ke bank manapun CS-nya baik-baik. Gak ada kan kita datang ke bank CS-nya akan ngapain ke bank? Mau ngambil uang ya? Wah, ya pasti akan baik. Tapi bagaimana kita lebih menekankan personal touch lah di situ. Jangan anggap hubungan ini cuman klien dengan perusahaan, dengan pemberi jasa, tapi bagaimana kita ada personal touch, lebih hangat lah istilahnya. Terkait membuat value offer, apakah perlu membuat lisensi seperti live video? Bagaimana caranya? Oh, tadi materi saya nih ya. Wah, ini berarti nonton nih, bagus ini Helmi Yahya, Helmi Satria. Jadi memang untuk bikin value offer, sebagai syaratnya memang produk ini harus punya lisensi yang jelas. Sangat bagus kalau Anda mulai ingin memberikan produk yang ingin dibagikan secara gratis atau secara murah untuk membangun database list. Sangat bagus kalau produk itu Anda sendiri yang bikin atau tim Anda yang bikin, sehingga lisensinya jelas. Anda punya lisensi penuh di situ. Tentu Anda nggak boleh menggunakan produk-produk live video atau produk-produk yang pernah kami share di grup sebagai freebie, itu nggak boleh. Jadi Anda perlu membuat lisensi sendiri. Dan bagaimana caranya? Ya Anda tulis sendiri. Misalkan produk Anda ini sedang dibagikan gratis untuk menangkap database customer. Ya udah Anda bikin lisensi. Boleh digunakan untuk apa? Boleh digunakan untuk developer license atau komersial untuk kebutuhan klien. Dan itu completely depend on your decision, untuk keputusan Anda sendiri bagaimana lisensinya itu apa saja, kayak gitu. Siap. Next. Banyak banget ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman pertanyaan. Tapi kalau ada yang tidak terjawab ya nanti bisa chat saya. Saya ini sangat mudah dijapri kok. Ini ada replaynya kok. Ada yang tanya, ada replaynya, ada ntar di. Ini. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Oh iya, ini kalau hampir mirip ya udah lah, yang next aja ya. Sebentar, kamu bisa baru bisa bagus sesuai. Gini, ini sudah sangat detail sama Mas Malik di portofolio itu ya, cara menentukan harga ya. Dulu waktu aku pertama kali jualan desain itu aku
pertama bikin lapak di Warrior Forum tahun 2009, itu malam itu juga dapat orderan $100 waktu itu. Ingat banget aku. Dan desainku udah wah ya Allah, sampai sekarang masih tak simpen, dan itu sangat memalukan desainnya. Tapi orang mau gitu kan. Kita percaya diri aja tawarkan. Kalau mereka minta revisi ya udah kita revisi aja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan berkecil hati. Memang kadang kebanyakan orang Indonesia ini terlalu di budaya timur tuh terlalu kayak sopan, nggak enakan gitu kan ya. Jadi apa, kita harus tetap percaya diri gitu loh. Percaya diri dengan apa yang bisa kita tawarkan. Oke, thank you. Ini aku pengen jawab biar orang-orang yang live di sini panas nih. Web freelancer yang cocok buat jualan live video, saya bocorkan sesuatu. Beberapa waktu terakhir ini ada banyak member sih ya yang menghasilkan sekali order itu bisa $400-500 di Fiverr. Jadi di Fiverr itu pakai live video aja ya. Ini boleh iklan nggak sih nih? Jangan nanti dikira jualan terus buat next live video. Oh iya. Oke. Rizal Firmansyah, apakah kita perlu membranding diri kita sebagai iya dong, iya. Jadi kalau untuk memudahkan kita jualan, memang ada banyak metode ya. Pasti ada coach-coach lain yang bilang kita nggak perlu jadi personal brand, kita hanya jual produk kita. Tapi menurut saya kalau di awal kita butuh untuk membangun personal branding kita sebagai expert di bidang tertentu. Kayak saya ini sekarang kan lebih banyak fokus main affiliate marketing di market luar. Di affiliate marketing, saya itu posisikan diri saya sebagai expert gitu loh. Orang yang pinter mengreview produk atau mengerti tentang produk yang saya review. Kalau kita ngomong kasus tentang graphic designer, ya kita branding diri kita sebagai graphic designer handal dong. Sehingga orang percaya untuk mau menyerahkan desainnya kepada kita. Banyak graphic designer mungkin kayak misalkan logo Nike teman-teman ya. Logo Nike kan cuma centang gitu doang ya. Tapi dibayar dengan sangat mahal. Karena mungkin desainernya udah punya nama yang sangat besar kayak gitu. Jadi personal branding penting. Next, Intan Putri. Soalnya masih banyak beranggapan masa desain begini mahal. Teman-teman ya, saya sekarang sudah tidak ada di circle di mana ada orang yang bilang desain itu murah. Karena saya menjauhi circle yang bilang desain itu murah. Secara gampang begitu. Makanya tadi ketika ada keluhan, ketakutan dengan harga murah, tinggalkan tempat itu. Tinggalkan, itu toxic. Soalnya masih banyak beranggapan, masa desain begini mahal? Kalau Anda menganggap mahal, silahkan kerjakan desain itu sendiri. Ya. Tidak usah pakai jasa saya. Ya, pokoknya dulu waktu kita pertama, dulu waktu sebelum live video kan udah pernah jual PowerPoint tapi belum video ya, tahun 2011. Itu orang, teman-temanku ngomong, masa kayak gitu dijual? Ya nggak apa-apa, gimana dong kalau ada orang yang beli. Termasuk saya. Anda dulu masih belum dapat sinar hidayah kan? Wah, ini jualan apa? Tempe. Tinggalkan orang atau komunitas yang menganggap desain itu murah. Sudah. Ya. Ada 7 miliar. Kecuali kalau itu keluarga Anda, Mbak ya. Kalau itu keluarga Anda ya jangan ditinggalkan. Anda bicarakan baik-baik lah kalau misalkan masih ada hubungan saudara. Ya ini kita sambil ini ya, biar nggak panas. Iya. Next. Level video mahal atau murah, alat ukurnya dari apa? Wow, videometer. alat ukurnya ini, dari... Ini ada komen yang menarik loh. Ini dari Mas Trijaka Perkasa. Pakai freebie-nya aja laku $150 sampai $300, bayangkan. Belum pakai live videonya, baru pakai freebie-nya aja bisa dapat $150 dari video, bayangkan. Jadi potensinya begitu gede, teman-teman. Alat ukurnya hilang. Oh iya itu. Alat ukurnya udah sangat luar biasa. Jadi dari tingkat kesulitan bisa. Ya betul, alat ukurnya. Ya. Masa video 15 menit dijual 100.000 kan juga enggak mungkin. Biasanya sih teman-teman gampangnya mungkin kalau mau bikin paket ya udah sesuaikan misalkan per 30 detik, per 1 menit kayak gitu. Produk live video bisa digunakan boleh-boleh saja selama mengikuti aturan kita, jadi tidak memberikan file mentah ya, seperti biasa. Tidak boleh jadi stok ya, live video itu tidak boleh jadi file stok. Termasuk model foto dan lainnya itu tidak bisa. Itu harus digunakan untuk kebutuhan jasa klien. Mungkin maksudnya tuh demonya live video boleh nggak jadikan demonya di Fiverr gitu loh? Boleh aja. Nah itu diperjelas ya. Bagaimana deal dengan live video memanfaatkan beberapa, kadang bingung karena udah terlalu banyak. Wow. Maksudnya mau beli banyak? Enggak, ini gini. Jadi bagaimana deal dengan live video memanfaatkan beberapa live video. Jadi ada orang satu pesanan itu dia bingung mau milih yang mana. Pertanyaan ini sangat mudah jawabannya. Tanyakan ke kliennya konsep yang dia mau. Kalau dia tidak mau konsep berarti itu hak Anda. Jadi Anda bebas mau pakai seperti apa. Kita perjelas ke kliennya, ini nanti hasilnya seperti ini Pak. Kita tunjukkan dulu kira-kira kurang lebihnya hasil videonya itu seperti apa. Ya.
Ini malah mudah ini. Sebentar. Yosing murah, namanya Yosing murah. Berapa harga desain tertinggi yang pernah? Wah, kalau teman-teman di grup Live Video ID itu ada kumpulan Gede banget itu. Rockstar ya, namanya Live Video Rockstar. Itu Iya, ada Live Video Rockstar. saya mau cerita khusus nih. Jadi ada klien itu ada member Live Video, saya nggak perlu sebut namanya. Dia itu deal 150 juta satu project. Saya ditelepon, Mas Ilham, saya deal nih 150 juta, saya mau kasih komisi. Aku mau ditransfer tuh, karena saya ikut senang banget dong. Wow, ini tembus 150 juta. Karena ditransfer atau gimana itu? Nah, saya tolak tuh pertama, nggak usah deh Mas, ini rezeki, jangan ditolak. Ya, sudah saya. Tapi itu memang gokil sih, karena dan menurut saya itu nggak hanya 1-2 ya di live video. Saya sering kok dicurhatin prestasi yang luar biasa itu. Iya, Kalau iya. sering baca di pin postnya live video itu banyak sekali cerita-cerita. Makanya orang yang ngerti value-nya live video ini keren banget, karena ini bukan karena produk kita ya, tapi karena kita menawarkan lisensi komersial dengan harga yang sangat murah. Kalau kita jualan di JVZoo nggak dapat harga segitu. Jadi misalkan harga 400.000, cuman ini kan bisa digunakan untuk unlimited project gitu loh, dan projectnya bisa, bayangkan satu video 150 juta itu kan gila banget ya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Bagaimana mengantisipasi template kita sama dengan teman-teman desainer